Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di mushola Al-Ikhlas dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan, salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita bersama dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu, bahagia sekali kita pagi ini ya bisa berkumpul. Sedikit sebelum mulai acaranya kami ingin memberitahukan, menginfokan bahwa musola ini dibangun 5 tahun yang lalu. Sudah 5 tahun ibu kami membangunnya gotong royong masyarakat di sini. Tak ada pun boleh dikatakan bantuan dari pemerintah, dan boleh dikatakan tidak ada. Mungkin ada anggota dewan yang akan ke sini berkunjung ngasih sekitar adalah bantuan dari luar 10%, 90% masyarakat di sini. Kami gotong royong, yang nggak bisa baru tukang, lagi bisa gotong royong. Alhamdulillah cukuplah sejuk musola ini. Baiklah Bapak Ibu, kami beritahukan bahwa nanti jam 11 baru ceramah agama yang disampaikan oleh Dr. Wafiro MA, dosen UIN. Insyaallah beliau hadir sini jam 11. Nah, sebelum itu kita mulai dulu acara kita. Baiklah, bisa ya, untuk mempersingkat waktu kita lanjut aja acara kita, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu As Andrino dan terjemahannya oleh Ibu Ien Sunardi. Mari kita sama-sama kita simak, kita dengarkan pembacaan dari beliau. Kepada Ibu As dan Ibu Ien, waktu dan tempat kami persilahkan. Dihuyuk orangnya. Dihuyuk orangnya. Gemanya kurangin. Dihuyuk kurangin. Iya, mic gitu aja. Mic gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim.
Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrik itu semuanya sebagaimana mereka mengenai kamu semua. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan haram itu adalah menambah kekafiran. Disesatkan orang-orang kafir dengan mengundur-undurkan waktu itu. Mereka menghalalkan pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat mempersesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya. Maka mereka menghalalkan apa yang diharapkan Allah. Syaitan menjadikan mereka memandang perbuatan mereka yang buruk itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang. Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu, berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingat tinggal di tempatmu? Apakah puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kita ucapkan kepada Bu As dan Ibu Iin. Luar biasa dengan umurnya, tidak muda lagi, masih punya suara yang napas yang panjang. Bu As tadi ya, Ibu Iin itu mantap. Saya pas nonton TVRI. Ya Bu, ini jangan serius betul kita Bu. Aku tua ini kan santai gitu. Nah, alhamdulillah, semoga tadi membawa kesejukan bagi kita ya, baca ayat suci tadi. Selamat datang, tarik keluar Ibu. Nah, masuk Bu. Silakan duduk Bu. Masih ada satu lagi, kita tunggu lagi masuk. Baik, ya. Selamat datang, kita ucapkan Ibu siapa nih? Ibu Lias. Ibu Lias.
Selamat datang Bu. Kami sudah mulai. Ya, diperkenalkan. Masih ada yang datang ke bawah. Kita mulai. Acara kita selanjutnya kata sambutan oleh Pak Roji mewakili Ketua HCR kita Pak Amel, nggak bisa datang, masih di Jakarta atau di Bandung tadi. Ini selamat datang juga. Nih Bu, kita entah asing lagi. Saya lupa pula namanya saya ini Bu Amon. Mau kursi? Oke, bentar. Ada di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matin sholihin wa hadana ila shiratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul bashar wal alam. Wa billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Yang kami hormati Al-Mukarram Dr. Maghfirah MA yang nanti akan mengisi acara pengajian kita pada hari ini. Alhamdulillah beliau dalam perjalanan menuju musola kita. Yang kami hormati pengurus musola, para kelas, Bapak Ibu keluarga besar Depan Acara Romeo yang berbahagia. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama mengerjakan bukti karena dengan izin yang berikutnya, mari kita dapat berkumpul dalam suatu acara sudah diagendakan, yaitu pengajian atau bilik pengajian HCR yang pada hari ini bertepatan dengan tahun baru Islam 1 Muharram. Boleh ngopi, Mang? 1446 Hijriah. Jadi acara kita gandeng dengan acara menyambut tahun baru Islam. Yang nanti acaranya akan diisi oleh Ustaz Al-Maghfirah. Kemudian sholawat dan salam bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dengan ajaran yang beliau bawa sampai nanti kita menutup. Bapak Ibu rahimahumullah, kami sangat berterima kasih Bapak Ibu semua karena telah memenuhi undangan kami, karena kami yakin tanpa kehadiran Bapak Ibu pada acara ini, kami yakin acara tidak akan terlaksana. Sekali lagi kami mengucapkan juga terima kasih pada Pak Capriadi yang telah memfasilitasi tempat sehingga acara ini bisa dilaksanakan di sini. Barangkali itu yang akan kami sampaikan. Marilah nanti sama-sama kita mendengarkan tausiah atau sekapan rohani yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz, yang nantinya bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi ibu-ibu, mari nanti kita dengar ceramah agama yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz. Terima kasih. Demikian yang sampai ini disampaikan. Ini apa yang disampaikan? Nasrul minallah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sampai sekarang Pak Amel masih dibantu. Selamat datang pada Bapak Doni. Baru sampai beliau ngopi dulu karena ngantuk. Pak An juga baru sampai, dan Ibu ya, selamat datang Pak. Saya tengok ada mobil
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada balasannya itu. Semoga yang menjawabnya nanti masuk surga. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Mohon maaf, ini Pak Ustaz, saya cuma mengisi waktu beberapa saat menjelang pusatnya sampai kemarin. Semoga sedikit berbagi ini bermanfaat untuk kita. Baik, kita mulai semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT di hari yang berbahagia ini, di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul di mushola ini dalam keadaan sehat walafiat. Kesempatan, keimanan kita alhamdulillah masih ada satu kita juga kita bisa hadir pada saat ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Semoga kelak kita semua umatnya diterima sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sedikit berbagi karena masuk bulan Muharram, ada sedikit pengetahuan untuk kita semua. Semoga nantinya bisa bermanfaat sambil mengisi waktu saatnya sampai. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Mari kita sama-sama membaca bismillah dalam menyambut bulan suci, bulan Muharram tahun baru Islam, karena jarang-jarang sekali kita merayakannya, padahal inilah hari kita yang menjadi saksi nanti. Selama ini yang kita ramaikan adalah tahun baru Masehi, padahal kita punya kalender sendiri tahun baru Muharram. Baik, mungkin ini momen kita pertama kita mengadakan pengajian di sini dengan sambil memperingati 1 Muharram plus 46 Hijrah. Biar agak sedikit kita pakai musik sedikit. Nah, ini momentum untuk hijrah adalah salah satu saat ini kita memasuki 1446 Hijrah. Yang berlalu 1446 Hijriah. Yang berlalu tidak akan mungkin kembali. Saat ini yang kita jadi 1446, 1447 belum tentu juga kita temui. Makanya dengan kita dipertemukan tahun 1446 ini, semoga bisa mengisi hari-hari kita itu dengan ilmu dan menambah keimanan kita kepada Allah Taala. Amin ya Allah. Sedikit kita belajar mungkin sejarah awalnya Muharram. Kita sebut dengan Maulid Hijrah. Hari Maulid Hijrah Muharram itu adalah satu hari penting bagi umat Islam karena memang kalender Islam, kalender kita. Jadi kita mungkin saat ini kalau ditanya bulan apa kalender Islam itu mulai dari Muharram sampai akhir mungkin. Alhamdulillah kalau apa ya? Alhamdulillah apa? Yang apa nanti silakan disebut. Yang pertama mungkin kita memperingati penghijrahan Nabi Muhammad SAW, yaitu dari Mekah menuju Madinah. Itu yang pertama. Yang kedua merupakan kalender awal dari Islam. Nah, karena dalam membuat kalender Islam ini dulu Umar bin Khattab itu ada beberapa hal yang menjadi ukuran. Yang pertama mau diambil dari lahirnya Nabi Muhammad SAW, yaitu pas tahun gajah. Tidak bisa tahun gajah, misalnya tahun kucing, tidak bisa ya. Pertimbangan lain kemudian pas saat Rasulullah diangkat menjadi Nabi, tidak bisa juga. Akhirnya setelah mufakat para khalifah dulu, jadilah jalan tengah hijrah. Waktu pindahnya Rasulullah dari Madinah dari Mekah ke Madinah, itulah di penanggalan masuk penanggalan hijrah 1 Muharram. Kita telusuri sedikit
bahwa dari udah ngambil aku. Rasulullah pernah bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yang kita sebut itu bulan Muharram. Nah, sedangkan sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam, sholat tahajud. Jadi bulan Muharram adalah bulan utama, karena kalau nggak ada bulan Muharram, bulan tahun baru ini nggak ada bulan yang lain, bukan pertama. Dan kedua, bulan Muharram dan kalender Hijriah berasal dari kata yang diharamkan atau dipantang. Jadi bulan itu dilarang melakukan peperangan karena memang itu bulan-bulan yang disucikan sebagai awal tahun baru Islam. Nah, ini yang disampaikan oleh poin tadi ya. Surah At-Taubah ayat 36. Dia udah pergi sini tadi tempat ini. Iya, kalau agak ini stop. Nah, kita masuk ke dalam kalender Hijrah sejarahnya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa penetapan kalender Hijrah dilakukan pada zaman Khalifah Rasyidin Umar bin Khattab tadi. Ada beberapa hal yang menunjuk sebagai dasar atau bahan ditemukannya kalender Hijriah. Jumlah kalender Hijriah itu 12 bulan, ada yang 29 hari dan 30 hari, tidak ada lebih dari itu. Nah, Ramadan Syawal ada Zulhijjah. alhamdulillah. Ada yang mana? Tahu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12 bulan Hijriah, Kira mereka Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulhijjah, Bu, kuncinya ada bu di bawah. Musyawarah jujur, ya, ngapalnya gampang. Musyawarah jujur, rasa-rasa jujur. Cara ngapalnya gampang. Ya, yang belum hafal. Ya, yang belum hafal, yang sudah hafal, yang belum hafal kalau ini. Musyawarah jujur, janji bu. Musyawarah jujur, rasa-rasa jujur. Rabiul Akhir. Siap ya? Alhamdulillah. Oke, caranya bu. Nah, apa itu hijrah? Jadi dengan hijrah kekufuran lenyap diganti keimanan. Jelas Rasulullah luar biasa beratnya menegakkan, mengembangkan agama Islam di Mekah. 13 tahun di Mekah, pengikutnya bisa dihitung jari. Namun perintah Allah, beliau hijrah ke Madinah untuk mengembangkan dan menyelamatkan kaum Islam dari kekejaman dari kaum Quraisy. Dalam konteks sejarah hijrah adalah kegiatan perpindahan yang dilakukan Nabi Muhammad, tetap ya, dengan para sahabatnya dari Mekah ke Madinah dengan tujuan mempertahankan, menegakkan risalah Islam berupa akidah dan syariat Islam. Nah, lantas apa yang menyebabkan Rasulullah hijrah ke Madinah? Yang pertama yang jelas oleh perintah Allah, karena sebelum ada perintah Allah beliau masih bertahan di Mekah, sehingga begitu ada perintah Allah secara hijrah, beliau pun langsung hijrah. Kemudian yang kedua, beliau akan meneruskan dakwahnya dan merupakan ajarannya di tempat yang baru, yaitu kota Yathrib. Dahulu disebut Yathrib, sekarang kita sebut dengan Madinah Al-Munawwarah. Kemudian yang ketiga, melindungi kaum muslimin dari kekejaman kaum Quraisy, sehingga seluruh umat Islam yang berada di Mekah
hijrah seluruhnya ke Madinah. Tentu mencari tempat yang lebih baik karena Islam berkembang pesat setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, untuk kita saat ini pengertian hijrah tentu lebih luas lagi, bukan dari kejaran musuh. Yang jelas saat ini kita tidak meninggalkan hiruk pikuknya dunia seperti Israel. Kita desain di sebelah kiri hingar-hingarnya kehidupan dunia, kita akan kembali ke hijrah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaannya diri mereka sendiri. Al-Quran surat Al-Araf ayat 11. Nah, itu sebetulnya intinya. Nah, hijrah berarti berpindah dari satu tempat ke tempat lain secara fisiologis. Makna ini mengisyaratkan bahwa jika umat Islam menginginkan sesuatu kebaikan dunia akhirat, maka dia harus bergerak dinamis, terorganisasi dengan baik dan meninggalkan kesenangan-kesenangan yang melalaikan kehidupan akhirat. Ketika Allah memberikan waktu kita hidup, masih belum amat bagi kita untuk melakukan perubahan pada diri, yaitu hijrah. Hijrah tidak mesti harus serentak, bisa bertahap. Misal hari ini kita cuma sholat 5 waktu bagi bapak-bapak ini, sholat 5 waktunya lengkap, tapi di rumah. Dan kita berhijrah mulai tahun 1446 Hijrah ini, kita akan sholat 5 waktunya di masjid. Itu salah satu hijrah juga yang dulunya tidak pernah dilakukan dan saat ini kita lakukan dan menjadi kebiasaan yang istiqomah yang bisa menuntun diri kita semakin dekat kepada Allah SWT. Alhamdulillah Ustaz kita sudah datang. Assalamualaikum Ustaz. Sedikit mengisi waktu tadi Ustaz datang, jadi kita isi dengan ini sedikit untuk ibu-ibu. Semoga kita semua bermanfaat dan waktu kita isi dengan yang lebih baik lagi, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan. Tapi yang penting bahwa hijrah itu tidak harus pindah ke tempat yang lebih bagus. Hijrah ini yang penting adalah memindahkan hati kita yang tadinya sedikit menjadi banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu akan lebih baik. Karena kita memang di sini akan berjumpa dengan Allah, menuju kepada Allah. Dunia adalah tempat persidangan. Demikian saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video hijrah mungkin belum sempurna, tapi kita terima kasih Pak Sunardi, belum ada layar. Tadi misi-misi Pak Roni mau memberikan layar nanti yang bagus. Ya harus ada, karena kan sering kita pakai nanti kita. Sekarang mau harap mungkin besok tak baju dunia lagi, nanti dia siapkan kan bahannya kan. Kita harus punya layar yang bagus lagi. Sementara tuan rumah tak bisa nyiapkan, tadi ada kecil pula kan, pasal udah dinding gitu. Dia jadilah untuk mulai ya. Tapi ada cantiknya ya. Tampilan layar sudah ada. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah Ustaz kita sudah datang ya. Ustaz Dr. Mahfiroh ini dosen UIN. Beliau itu orang kampung saya di Lampung. Makanya beliau datang sini. Kalau saya telepon datang beliau, tinggal mahasiswa. Ya, nyombong lagi sedikit ya. Ya lah. Baiklah Bapak Ibu, tanpa membuang waktu, maju sedikit ya. Aturin jam 11. Pak RT, masuk Pak RT mana? Pak RT, kami lupa, kami masih berdoa. Pak RW belum datang, nanti datang juga. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk menghemat waktu kita minta saja Ustaz kita Bapak Dr. Mahfiroh menyampaikan tausiah untuk kita semua ya. Ini kami lalu turun semua nih Pak Ustaz.
80 tahun ke atas semua. Nah, bonus semua umur nih. Jadi tolong diceramain. Kemarin Bapak Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه ila akhir ayat. Sadaqallahul alimul azim. Bapak Ibu hadirin hadirat, ini para alumni Pertamina ya tadi. Orang kayu saudara. Orang Kerinci. Orang kayu ini orang Pertamina. Saya dulu ketika kuliah ke Bandung ditanya oleh kawan-kawan, dari mana asal? Dari Riau. Oh, orang kaya. Orang kaya. Kita ini kalau kenalan sama orang di Jawa sana, dikasih tahu orang Riau orang kaya. Karena dia tahu Riau ini yang membiayai negara ini. Ya kan? Nah, inilah orang kaya yang dimaksud oleh orang Bandung. Ya? Alhamdulillah sepertinya ini masih segar-segar, walaupun kalau bahasa orang Malaysia tidak askata guna purnawirawan, ya, purna bakti. Tapi kalau askata guna tak sedap pula bunyi. Ya, alumni Pertamina lebih halus gitu. Tak dapat saya sebutkan gelar jabatannya masing-masing. Semuanya saya hormati, saya muliakan. Semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Karena itu tiada tempat kita memuji melainkan hanya kepada Allah. Salawat juga salam Allahumma salli wa sallim. Semoga Allah limpahkan curahkan ala nabiyina Muhammadin, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, juga kepada seluruh keluarganya, wa azwajihi, istri-istrinya, wa dzurriyyatihi, anak cucu cicitnya, wa ashabihi, sahabat-sahabatnya, wa ummatihi, dan umat-umatnya. Semoga kita ini adalah dari sekian banyak umat Rasulullah SAW yang akan memperoleh salawat dan salam dari Allah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hamba Allah berbahagia, tadi telah disampaikan oleh Al-Ustaz tentang makna hijrah, tujuan hijrah. Saya dengar tadi dari luar, ini sepertinya tak ada lagi yang nak disampaikan. Selesai sama beliau sebenarnya. Apa lagi nak disampaikan? Bapak Ibu hamba Allah berbahagia, karena itu kita diskusi tentang surah Al-Ahqaf, surah ke-46 ayat 15. Ini Allah bercerita tentang proses perjalanan hidup kita. Hidup ini, kata Allah, Allah terus mempergulirkan waktu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas.
Dari detik ke menit, menit menjadi jam, jam menjadi hari, hari menjadi pekan, pekan menjadi bulan, bulan menjadi tahun, tahun berubah menjadi abad. Untuk apa Allah pergilirkan waktu-waktu ini? Kata Allah, وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. Kata Allah, aku ingin menengok kalian, akankah kalian itu semakin baik keimanan kalian. Jadi Allah setiap harinya menunggu kita semakin baik, semakin baik. Dan inilah kata para ulama esensi dari pergantian waktu. Kita dituntut untuk terus semakin baik. Kenapa kita dituntut untuk semakin baik? Karena begitu waktu itu bertambah, kematian kita semakin hidup. Ini karena Allah itu sayang kita. Allah itu sangat sayang. Wujud sayang Allah itu Dia ingatkan kita untuk mempersiapkan kematian kita. Karena itu pula dalam ayat yang lain Allah berkata, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Alladzi, dialah yang khalaqal mauta, yang telah menciptakan mati. Kita dari dulu tak ada. Wal hayata, lalu kita menjadi hidup. Setelahnya nanti kita akan mati. Terus bergilirkan Allah, mati hidup, mati hidup, hidup mati. Bergilir terus. Setiap hari kita menyaksikan kawan-kawan jiran tetangga sanak memilih meninggal, meninggal, meninggal. Di sisi itu pula ada yang hidup, hidup, hidup. Untuk apa Allah pertengokkan, Allah persaksikan? Ada yang mati, ada yang hidup, ada yang hidup, ada yang mati. Kata Allah, Dia berluakum ayyukum ahsanu amala. Aku ingin memotivasi kalian agar kalian berperilaku baik. Kadang kita merasa kena psikologi kita, teman kita, kawan kita, konco kita, kawan-kawan dulu sesama bekerja. Jadi kenyataan kaku terbujur, waktu keadaan itu akan tiba pula kepada kita. Ini gara-gara apa? Gara-gara proses perjalanan waktu. Saya sebentar nih Pak Haji mengantar ayah check up ke rumah sakit Awal Bros. Ayah saya itu sudah 92 tahun. Alhamdulillah kemarin keluar rumah sakit tanggal 4. Karena memang di usia ini ya inilah masuk keluar ini check up tadi. Karena dapat mentaati perintah Pak Haji pukul 10.30 karena memang saya ada janji sama adik saya. Dia ini kan kerja di bank, jadi agak susah keluar masuk. Kalau saya sekarang di kampus kebetulan libur, libur kan, jadi lebih free, lebih banyak bebasnya. Tadi adik-adik mahasiswa yang pengen minta tantangan, Bapak tunggu aja di Walpros. Tantangan di situ ya. Saya bilang ke adik saya, nanti pukul 10 saya pengen keluar, bantu ganti tubuh ayah sini sebentar. Saya ingat dulu kecil-kecil bersama ayah saya ini cari ikan, ya kan? Pergi ke sawah. Balik dari masjid itu saya naik sepeda, beliau naik sepeda. Kata ayah, kata saya menantang ayah, ya yuk kita pacu. Pacu sepeda. Tadi sampai jalan dari rumah, ya tidak tolong, nak pacu sepeda lah ya. Beliau hanya tersenyum tetir, dan bisa lagi mengungkapkan apa. Inilah waktu yang harus kita lawan, dan kita tidak kuat. Ujung-ujungnya kita harus minggir. Jadi saya menengok ayah saya itu, saya ukur ke diri saya. Inilah proses waktu yang begitu panjang, dan kita sendiri juga sudah merasakan tidak kuat. Ini saya sedikit ingin review saja. Mungkin kita kadang kalau nggak review ini kadang lupa ya, lupa nggak nyadar.
Jadi semalam itu siap lebaran Idul Fitri, kata kawan-kawan di grup-grup alumni SMA, kami itu kan aliyah, pondok aliyah. Ada grup. Gimana kalau kita halal bihalal? Saya katakan, yuk, yang tinggal di Pekanbaru aja, yuklah. Gimana Ustaz? Di rumah saya boleh. Akhirnya ya udahlah, di rumah Ustaz aja lah. Akhirnya di rumah saya dibuat. Pas hari H itu kawan-kawan banyak request, minta lomang lah, macam-macam lah. Kata kawan, dia nggak bisa minta lomang, dia lah segi kawi. Macam-macam request dan sanggahan. Pas hari ini acara pagi itu kawan mengirim pesan, maaf ya, aku tidak bisa datang. Kenapa tidak bisa datang? Tadi malam Vertigo mendadak naik. Kata kawan-kawan yang lain, tidak percaya orang, begitu kan. Dikirimnya obat yang dia dapat dari dokter. Di situ kan ada umur dia, nama si fulana, umur sekian. Tertulis di situ umur dia 50 tahun. Kata kawannya pula, dari tua loyo kami belum kira. Sebenarnya satu angkatan ini sudah berumur. Saya menengok angka 50 itu baru nyadar itu ya, dari 50. Ya setengah abad ternyata umur ini. Kira-kira ada tak setengah abad lagi? 50 lagi nih? Ada lah. Ada. Plus hitung di dalam kubur itu kan. Itu masalahnya. Soalnya tadi itu kita tengok orang-orang yang memang sudah berumur tidak kuat. Tidak kuat kita melawan dunia. Adapun umur kita mungkin 90, 95, 100, kita tidak produktif. Jadi seolah-olah Allah itu ngomong pada tidak bermanfaat ajak mati. Itu lebih kayak kan? Karena udah tak bermanfaat. Ini ya. Nah, Bapak Ibu sama Allah terbaiknya, ini saya sengaja jadikan prolog bahwa saya sebenarnya bukan sedang ingin menakut-nakuti. Saya hanya ingin menyadarkan diri saya sendiri. Sebenarnya esensi pergantian tahun itu ya kita mengingat kehidupan kita. Nah, saya yakin Bapak Ibu tentu insya Allah siap untuk menuju surga Allah SWT. Dan ini yang harus menjadi semangat kita. Dan Allah itu memang motonya selalu mengatakan yassir wa la tu'assir. Lalu apa yang harus kita persiapkan menghadapi kematian yang pasti tiba? Itu yang kita ingin diskusikan. Yang tadi itu tidak datang. Gitu kan? Jadi ini Naik pesawat kita tentang proses hidup kita. Nanti Bapak Ibu boleh tengok mobilnya depan aku tuh. surat ke-46 ayat 15 ini tentang proses kehidupan. Adiknya, anaknya. Kata Allah gini, wa wasainal insana biwalidayhi. Kepada ayah mak kalian itu aku wasiatkan kepada Allah ihsan, berbuat baiklah kalian. Mengapa Allah mulai proses kehidupan itu dari sini? Karena kita dulu dari tak ada. Kita ini kan berada dari perut mak kita masing-masing. Saya, ibu-ibu, semua bapak-bapak, ini proses awal kita berasal dari kandungan mak kita masing-masing. Jadi Allah ingatkan kehidupan kita ini mulainya dari sana. Karena itu kata Allah, karena besarnya jasa ayah mak kita ini, dia wasiatkan kepada kita untuk kita berbuat baik. Hamalat ummuhu kurha wa wada'at syukurha. Mak kalian dulu kata Allah itu telah mengandung kalian dalam keadaan yang sangat sulit, berat, dan melahirkan kalian pun dalam keadaan berat. Kita yang laki-laki ini tak paham lah macam mana cara nak hamil, karena kita tidak pernah hamil. Pernah itu cuma menghamili ya. Hamil tidak pernah. Jadi ibu-ibu tentu yang lebih paham bagaimana beratnya hamil. Mungkin dah lupa oleh bu, dah lupa. Dalam bulan dah ada. Bolehlah buat salib sih itu kan. Ya berat. Terus melahirkan itu berat. Terus wa hamluhu wa
kalian itu selama 30 bulan kata Allah. 30 bulan itu berapa lama? 2 tahun 6 bulan. Mana hamilnya, mana menyusunya? Kata para ulama, hamilnya 6 bulan, menyusunya 2 tahun. Itu 6 bulan hamil, kemudian sisanya itu untuk menyusui. Karena itu ibu-ibu, kalau ada nanti orang menikah, terus 6 bulan berikutnya lahir anak. Nah, ibu-ibu jangan sibuk-sibuk. Jangan ibu-ibu bergunjingan. Itu sah. Datangkan 4 orang saksi yang menyaksikan langsung, bukan katanya-katanya. Iya, katanya. Nah, jangan katanya, harus menyaksikan langsung. Karena itu Allah di sini catat proses hamilnya seseorang itu paling pendek adalah 6. Kata Imam Syafi'i juga proses hamil itu 6 bulan, paling singkat, paling panjang 2 tahun. Karena dulu belum ada sesar. Jadi dulu kalau orang udah lahir ya ditahan aja sampai dia lahir. Sehingga kata Imam Syafi'i sampai 2 tahun lalu dia lahir sudah berambut dan bergigi. Ternyata manusia ini dalam perut emaknya itu tetap saja prosesnya jalan. Lahir begitu memoek itu ada gigi, ada gigi. Udah 2 tahun pula ya. Ini ayat yang mengatakan orang boleh hamil itu tersingkat 6 dan 2 tahun itu untuk menyusui. Kata siapa waktu menyusui itu 2 tahun? Kata Allah. Wal walidatu yurdi'na haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Hei para perempuan, kata Allah, sempurnakanlah masa menyapih kalian itu haulaini kamilain, 2 tahun penuh. Karena itu dulu ibu-ibu ini, mak-mak kita menyusukan anak itu umumnya 2 tahun. Karena begitu perintah Allah. Malah kadang dah 2 tahun tak mau berhenti. Iya, dikasih lah terasa. Begitu anak itu menyusu tak sedap, berhenti. Ya, dulu. Nah, kalau sekarang ini kadang ibu-ibu ini dia tak mau menyusukan anaknya lama-lama. Takut rusak pada katanya. Wah, padahal kata Allah menyusu 2. Nah, ini ceritanya nih. Terus kata Allah, ini mulai kajian kita nih. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Lalu kalian tumbuhlah menjadi remaja dewasa. Wa balaghi 40 sanah. Wa balagha 40 sanah. Sampailah umur kalian itu 40 tahun. Ini Allah cerita proses hidup kita. Dari tadi dalam perut emak kita, lalu kita keluar, lahir, tumbuhlah kita, sampailah usia kalian 40 tahun. Mengapa Allah bercakap 40 tahun? Kan? Mengapa tidak 25? Bukankah Nabi itu mulai menikah 25? Mengapa Nabi cakap umur 40? Ditelitilah oleh para ulama antropologi kemanusiaan, antropologi kehidupan manusia, sampailah seluruh lini kehidupan manusia ini. Maka dapatlah jawabannya oleh para ulama ini, mengapa Allah bercakap sampailah umur kalian 40? Karena kata Allah umur 40 ini adalah maksimal perjalanan kehidupan manusia. Dari 0 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. 0 sampai 40 ini grafik hidup kita naik. Begitu 40 itu dan naiknya diturun. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Ini turun kemana nih? Turun menjemput ajal kita masing-masing. Karena itulah di umur 40 ini penyakit mulai banyak datang.
Ini lah dulu. Belum masuknya kolesterol itu naik. Biasanya di atas umur 40. Kolesterol naik. Apa lagi? Gula darah naik. Tensi naik. Asam urat? Asam urat itu turun nih. Osteoporosis. Asam uratnya turun kemana? Turun ke kaki. Bulo. Yang tak bisa lagi duduk di bawah tuh osteoporosis. Kaki tak bisa lagi dibengkokkan. Tak bisa lagi. Perjalanan waktu. Ini Allah ingatkan, kapan mulainya penyakit-penyakit ini datang ke kita? Daftarlah. Ketika umur kita dah 40. Jadi proses penyakit ini sebenarnya tidak jelek dalam tanda petik. Penyakit ini, kata para ulama, ini mengingatkan kita bahwasanya mati memang benar akan datang. Kalau dah sakit-sakit itu yang teringat apa? Mati lah. Maka kalau dah sakit itu mati aja. Ayo, mati kan? Aduh mati apa? Memanglah, memang iya kalau dah sakit itu datang ya mati itulah jadi target utama yang kita ingat. Ketika sakit ini datang, mau duit banyak, mau bini banyak, mau kebun banyak, tak ada peduli. Cantik pun bini itu tak peduli. Kenapa bang? Tak bisa lagi. Makanya nikmat terbesar itu adalah sehat. Duit pun banyak, makan ini tak boleh, makan itu tak boleh. Saya semalam balik dari Ermolek antara anak bujang kerja di Ermolek. Jadi sore-sore saya semua keluarga ikut. Jika di Pulau Lawani anak perempuan itu suka makan udang. Masa itu cium-cium di baunya. Agak berarti lagi. Makan udang, asam urat, kolesterol, banyak berduit, nggak bisa lagi menikmati. Ya inilah hidup, ya kan? Karena itu duit ini dicari banyak-banyak, bukan untuk dimakan. Iya, jadi jangan obat Islam tak boleh menjadi duit banyak, silakan dari duit banyak. Tetapi tujuan untuk kita punya harta banyak, kekuasaan banyak, bukan untuk diri kita, tetapi bagaimana bisa menolong orang. Itu dia. Kalau yang kita ini sampai di mana lah telak dia? Ma'akalta fa'amlaita, apa yang dimakan? So, malabista, apa yang dipakai? Lapo. Matasaddaq, apa yang kalian sedekahkan? Fa'amlaita, itu yang akan menolong kalian. Jadi di sisa hidup ini kalau makan tidak kuat makan. Kalau nak baju kan berapa betul baju sekali pakai. Jadi harta yang banyak tadi untuk menolong. Karena itulah agama kita ini sebenarnya menyuruh kita cari materi kekuasaan setingginya materi sederhana. Bukan untuk dimakan. Kalau untuk dimakan tak kuat. Maka kata Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahu tak kalian siapa yang berbohong dalam beragama ini? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu orang yang tak bantu anak. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tak bagi makan orang miskin. Ayat ini bercerita tentang kita suruh menyantuni anak yatim, tolong orang miskin. Menolong anak yatim, orang miskin ini pakai apa? Pakai
duit. Jadi kita orang Islamnya harus banyak duit supaya tolong orang. Jadi motivasi punya duit banyak, punya harta banyak supaya tolong. Masa Priyadi, anak luwe, duit musola, mantap. Nanti itu kalau dia bilang, duit ruko, sewa, korporasi, ini tak sewa, nanti kan kalau ada celek ini aja. Ya, itulah guna ini aja apa? situ ini memang. Ini Lagi banyak. gitu. Berapa akan tolong? Oke, Dan. Nah, ini masalah. Aku sama Ini yang Allah ingatkan, kalau umur kalian dah 40, mulailah kalian kesusahan, penyakit banyak, lalu siapkan hidup akan mati. Sebab itulah di umur 40 ini kata Allah sambungan ayat ini, Rabbi, oi Tuhanku, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaihi. Kalau umur kalian dah 40, minta tolonglah kalian kepada Allah SWT agar kita pandai bersyukur. Pandai bersyukur itu apa tanda orang bersyukur? Kata syukur itu terambil dari akar kata syakara, artinya membuka. Kalau buka itu nampak. Lawannya kufur, menutup. Ini bahasa Inggrisnya mirip dengan bahasa Arab nih. Ini bahasa Inggrisnya cover. Nah, kufur. Nah, ini mirip kan? Jadi bahasa Arab bahasanya kadang dia ada identik-identiknya. cover. Jadi kata kufur ini disebut cover karena dia menutup. Menutupnya, menutupi jari disebut cover. Jadi kufur itu artinya menutup. Kalau syukur membuka. Apa yang dibuka, apa yang ditutup. Yang kita buka itu nikmat Allah. Kita tengokkan nikmat Allah itu ada di awal. Itu namanya orang bersyukur. Orang tak bersyukur nikmat itu dia tutup. Contoh orang bersyukur, dia punya duit, datanglah orang, Pak, ikut kita, lu janji awak aku butuh itu Pak. Awak pinci gimana tak aduh, payah. Nah kan, berarti dia tutup kan? Dia tutup nikmat itu. Dia katakan tak ada pinci. Karena dia sembunyikan, ini orang kufur. Kalau orang yang bersyukur, Pak, kami kok kita misalnya perlu mengganti AC no AC. Berapa perlu AC ganti? AC kok bahan satu harganya kalau merek Iko sediko 8 juta ya. Iya 8 juta itu berapa PK kok sampai setengah kok Pak. Nah ya. Ambil tolong as prope. Nah ya mesti tolong satu kan 8 juta tak tolong 8 juta. Tolong seprope 8 Pak. Nah itu. Karena konsep memberi itu tidak bisa banyak. Orang pengisi surga itu siapa? Atau pengisi surga itu satu kata Allah. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Dia suka memberi baik ketika lapang ataupun sempit. Ya lapang. Awak ini kau dah pensiun, duit tak banyak lagi. Bukan tak ada duit, ada duit. Wah, awak tak pensiun kau kan perlu juga naik ke kau tolong. Tapi kalau masih dinas dulu, 3 AC, kau selesai Pak. Wah, dulu. Orang cerita orang tua itu kan cerita dulu. Kalau ibu-ibu merasa diri sudah tua atau muda, itu terdengar di cerita itu. Kita dulu yo, itu betul. Kalau anak muda itu ceritanya kita akan buat ini, kita akan lakukan ini. Itu orang anak muda itu. Tapi kalau orang tua itu mau naik kalian dulu kita, dulu. Nah, dulu kita itu tanda orang. Nah, Bapak Ibu hamba Allah berbahagia. Membantu baik ketika lapang ataupun sempit. Lapang banyak bagi, sempit sikit bagi. Kata pepatah orang tua kita, hati gajah sama di lapang, hati tunggang sama di cocak.
Hati gajah, kodam, palapa-lapa gitu. Hati tungau, ketek. Tungau itu ketek, hatinya seketek apa? Tapi tetap berbagi, cecah-cecah aja. Ibu tahu tungau? Tahu kan? Apa aku tahu itu? Karena biasanya tungau kamu yang digigit ya Pak. Tungau pun macam betino saya doyan Pak. Tahu juga nggak digigit. Nah Bapak Ibu apa Allah berbahagia. Nah, jadi nikmat harta dinampakkan. Bagaimana menampakkan harta? Dengan memberi. Nikmat kesehatan dinampakkan. Nah, ini macam ini ya. Ibu-ibu datang silaturahmi, datang ke pengajian, tanda awak lain sehat. Aduh datang siang itu tak, macam mana? Sakit tak, tidak ada orang tahu. Kalau saya tidak, kalau saya tidak, ke pengajian tidak, ke silaturahmi tidak, ide tak. Karena dia tak nampak. Makanya ketika sehat ini nampakkan diri berada di tempat-tempat yang baik. Itu tanda orang sehat. Nikmat sehat nampakkan sehat awal. Bagi aku ada masalah. Kalau aku ngaji itu dari mana-mana. Nah apa-apa terlalu, tidak masalah. Karena aku paham, apakah memang sudah berumur. Makanya terlalu itu biasa orang berumur. Karena di rumah kayak lalu. Ibu di musola, ibu cerita ayah saya tadi, kakak saya ngomong dari malam ayahku tak ada lalu. Jadi kalau kita lalu bisa kita tertidur, itu tanda kesehatan. Kalau lah tak bisa tidur, tanda mati. Ibu lah tanya, jangan lewat sakit gini ya, ada nih lalu panjang, kan? Itu tanda sah. Jadi kalau ada apa-apa sedang pengajian ibu-ibu sedang pengajian tertidur, tanda. Tidak masalah, lanjutkan. Mantap, lanjut. Mak hitam. Lanjutkan. Nah, saya ini umur dari 50 tahun. Kalau ngaji ini dihitung aja mulai umur 20 tahun, berarti dah berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun mengaji Pak, jadi macam-macam pengalaman aku. Ada ibu-ibu kan yang suka mengomen isi ceramah Pak. Itu selesai kaji waktu lah di komennya. Akhirnya itu ribut. Masa hamil itu 6 bulan. Itu masa terpilih 6 bulan itu tak mau bulan. Tentu ribut. Dia lah mengejek itu 6 bulan Pak. Nah, mau komen itu jangan pakai itu beko. Cuma tak sabar hati itu nak komen ini kalau beko. Itu karakter ibu-ibu. Apa-apa aja juga begitu. Nah, Bapak Ibu, tapi itu fenomena dalam masyarakat. Jangankan kita yang dakwah, Nabi itu dakwah karena sahabat itu diantara adanya begitu. Ada itu tak tahu. Ada tak sahabat tak tahu. Ada, makanya ada hadis Nabi. Siapa di antara kalian yang ngantuk kata Nabi, maka geser tempat duduk. Jadi kalau bapak-bapak ini suami ibu kuat, tengoklah nanti hari Jumat. Ibu-ibu sidang itu masjid itu tengok laki masing-masing. Yang laki orang, laki awak. Ah, itu khutbah lu mulainya lagi kan. Itu orang tak kalau ketika Jumat itu di zaman Nabi dah ada tuh. Makanya kata Nabi kalau kalian ngantuk, geser tempat duduk, geser ke kiri, geser ke kanan, geser ke muka, geser ke belakang. Cuma masalahnya suami ibu pun tak digesernya, diletak tangan di situ. Terus tambah lalu. Atau dia sengaja begitu duduk itu dicarinya tiang atau gitu. Nah, seharusnya bukan dikondisikan, diikhtiarkan supaya tidak. Tapi ya macam-macam. Begitulah hidup. Kita tak bisa menguasai orang, menjinakkan hati orang tak bisa. Jangankan orang, bini awak tak bisa awak.
Ya kan? Anak awak tidak bisa. Aku kata orang tua-tua dulu, percaya ke orang butuh mantu dua bola, percaya ke anak sendiri butuh mantu sekolah. Ini benar. Jadi kita memang tidak bisa mengandalkan orang. Yang bisa kita andalkan itu ya diri kita sendiri. Ya gitu ya. Ya kalau jemaah ini macam-macam. Karena itu saya paham dan saya tidak akan sedih dan saya tidak akan merasa tersinggung. Insya Allah. Yang mantu silakan, nggak masalah. Biasa. Tanda sehat. Nah, bulu darah tinggi itu pengaduan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Terakhir, kamu tengok warung makanan. Yang penting kita makan siang. Ampun begitu naik, bukan siang nih. Langsung naik asam lambung. Kamu masih sehat. Anda sehat, selera makanan doa kan? Terakhir Ibu Bapak Allah berbahagia. Sebab itulah di sisa umur kita ini, apa yang harus kita lakukan agar masuk surga tadi, agar bisa mati husnul khotimah. Kalau ada harta, beri. Ada tenaga, keluarkan tenaga untuk menolong. Nampakkan diri di tempat-tempat yang baik. Ibu-ibu jangan asik nak baju perhiasan. Dapat arisan, beli cincin. Dapat judo-judo, beli baju. Sampai lagi gaji 3 boleh. Ada gaji 3 boleh? Ada. Orang Pertamina itu tapi enggak lah. Langsung foto lah. Pensiun langsung. Pensiun per bulan kan? Iya, nggak bisa sama dengan PNS kan? Beda. Gaji 3 boleh tak ada? Oh, kasihan. Pokoknya dapat pinci, beli cincin, beli kalung, beli gelang, beli baju, beli sepatu, beli tas, mati. Tak sengaja mati. Kalung ibu tadi, gelang ibu tadi, baju tadi dibagi-bagi. Karena itu jadi harta warisan kan? Harta warisan. Setiap orang meninggal maka hartanya itu harus dibagi. Apalagi yang meninggal ke ibu-ibu, harta harus cepat dibagi. Sebab bapak pun kena laku bertahan aku begini lagi. Walaupun dah purnawirawan muda itu pensiunan Pertamina aku masih banyak yang nio bu. Karena itu ketika ibu-ibu meninggal, ingatkan suami, ingatkan anak-anak, bagi harta mama cepat. Sebab saya Bapak Ibu sudah sering menyelesaikan kasus harta warisan ini ketika masalahnya sudah rumit. Contoh gitu, seorang perempuan meninggal, lalu mau dibagi harta, tak boleh sama anak. Kenapa kalian dibagi-bagi harta nih? Mama ini masih merah, kuburan kalian tak butak kalian, tak ada akal kalian. Wah, itu bulo dah, itu bulo ya. Akhirnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, apa kok nikah lagi? Lagi. Yang dijalankan usaha oleh apa kok tentu harta bersama tadi kan? Apa kok menikah lagi kan awak ada pensiun tentu tak ada gaji dari aku, tentu buat usaha lah. Awak berpinjam bodoh kan? Tentu harus punya usaha, kan? Dibuatlah usaha. Kau tuh tahu usaha ini maju, bagus. Banyaklah hasil aset-aset yang datang. Apa pun yang namanya apa-apa kalau udah pensiun dikasih bini muda beranak tuh bini tuh. Lahir anak 1, lahir anak 2, lahir anak 3. Meninggallah bapak kau, kan? Baru nak dibagi harta. Atau anak bini pertama tadi, ikut harta kami. Atau anak bini kedua, ikut harta kami. Nah, macam mana kau itu? Nah, diduitkan ibu pun ada duit apa kan besar ni. Akhirnya ibu-ibu kalau meninggal bagi harta, nanti ibu yang susah dalam kubur. Berkelahilah anak-anak ibu di dunia ini. Jangan berbini, Pak, tak ribut anak-anak. Oh, ini kan bapak isaho tapi tadi.
kasihan apa kalau nggak bininya pun cuci kolor itu tak pandai loh. Alasan apa kan itu. Waktu itulah kelemahan. Kan di kolor kan bininya kan. Ya katanya gitu. Nah itu masalah. Eloklah apa kau menikah lagi bo, ada yang menjagonya, kasihannya, tengah malam sakit poin, tidak ada yang tukang oleskan balsem. Ibu kalau tahu apa kau suka masuk angin? Ini saya cerita ke adik-adik mahasiswa nih. Kalau ayah mak kalian pengen nikah lagi, kalian tidak boleh larang, hukumnya berdosa. Logika orang tua menikahi bukan hanya karena hubungan seksual, mohon maaf. Ini lebih kepada cerita bagaimana ibu-ibu ketika ibu sakit tengah malam, umur 60, 65, datang jodoh. Kata anak tak boleh kan bukan kawin 5, gatal. Oke lah ibu tak kawin, ibu tak menikah. Suatu waktu, suatu malam, ibu sakit. Umumnya ini, kita-kita yang dah berumur nih, emak ayah kita nih, kalau orang dah berumur, dia tak mau tinggal di rumah anaknya, betul tak, Bu? Nah kan, ibu dah tahu tak, Bu? Nah, tak mau tinggal di rumah anak, pengen tinggal di rumah sendiri. Oke lah, sekarang ibu mau tinggal di rumah anak ibu. Ya, kalau tinggal di rumah sendiri, tengah malam sakit perut, siapa yang nolong? Tak ada. Sekarang oke lah, sekarang ibu tinggal di rumah anak ibu. Ibu udah umur 60, 65, sakit perut tengah malam. Buat tak ibu mengatur kamar anak ibu tengah malam? Tidak berani, segan, tak segan. Akhirnya ditahan aja lah. Kalau umur panjang masih sehat kan berpagi. Kalau tidak, hebat. Akhirnya kalau ibu punya suami, ibu 65, suami ibu 75. Tengah malam tadi sakit perut. Nah, sambungan kaji kita tadi, lalu tentu susah untuk menyelesaikan harta seperti ini. Karena dah mulai dari mana harta bersama, tak jelas. Karena itu konsep Allah ini tidak usah kita bantah. Kata Allah kalau kalian mati bagi cepat. Tidak ada cerita-cerita rakus emak masih ukurannya merah segala macam. Memang tugas orang yang telah mati itu hartanya itu pertama ada utangnya, ada wasiatnya bayar. Kalau ada hartanya selesai. Kalau apa pun nanti kawin ulang, silakan. Dia udah mulai dari nol. Kan selesai, tidak ada bermasalah. Ini tentang harta. Ya Bu, kalau meninggal apa-apa juga gitu. Mana tentu ibu nanti ada jodoh lagi, kawin lagi kan senang. Bagi. Bukan berarti kita tak sayang ke suami kita sayang kita lain. Kata ibu-ibu pulang, ibu kalau awak nikah lagi Ustaz besok di surga, laki yang mana? Iko pulur kata ibu. Yang yang dirisaukan ibu-ibu kan nanti laki yang mana? Laki pertama, laki kedua. Suka-suka ibu, nah yang mana? Pilih. Tak pakai dua-duanya pun boleh. Ibu-ibu jangan dipikirkan surga itu seperti dunia kok. Kita cemburu-cemburu bagai. Nggak ada tuh. Yang namanya surga itu nggak kebayang nikmatnya. Kalau masih terbatas nikmat di surga itu bukan surga man. Gitu deh ceritanya. Dah, kita makan siang. Akhir. Bapak-bapak juga begitu, punya harta, berilah, bersedekahlah. Sebab nanti kalau harta kita dah banyak, kita mati tiba-tiba, harta dibagi. Syukur-syukur orang yang hidup ini masih mau bersedekah atas nama kita yang dah meninggal. Kalau tidak, apa yang bisa kita paksakan? Tak bisa. Karena itulah Bapak Ibu sama Allah berbahagia di sisa umur yang ada ini. Karena kematian inilah yang paling pasti dan dekat dengan diri kita. Mari kita memberi dengan harta kita, dengan kuasa kita mudahkan orang. Oh, Pak Haji Sapriadi telah memudahkan warganya di sini, punya ruko disewakan. Ini kuasa beliau. Insya Allah orang-orang yang nanti akan
dicampakkan ke neraka itu 2 penyesalan. Nanti tengok dalam surah Al-Haqqah. Orang yang dicampakkan ke neraka 2 penyesalan. Pertama, ditanya, mengapa kalian dicampakkan ke neraka? Dijawabnya, ma'ani anni maniyah, halaka anni sultaniyah. Mengapa kalian dicampakkan ke neraka? Karena harta yang aku miliki dulu tidak aku gunakan menolong orang. Kuasa yang aku miliki dulu tidak aku gunakan untuk memudahkan dan menolong orang. Inilah 2 penyebab orang dicampakkan ke neraka. Karena itu sebelum mati ini tiba, mari kita potensikan 2 keadaan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah mudahkan kita menuju ajal kita masing-masing, dan semoga Allah memasukkan kita ke surganya tanpa harus dimasukkan ke neraka. Amin, amin. Barakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kembali ke bulan Muharram ini. Muharram ini adalah bulan-bulan yang dimuliakan Allah selain bulan Ramadan saja. Jadi yang saya tanyakan, amalan-amalan apa aja yang diamalkan buat kita di bulan Muharram ini, apa yang kita lakukan? Kemudian sunnah-sunnah apa yang kita lakukan di bulan Muharram ini, Ustaz, yang jadi amalan buat kita ini? Mungkin Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami kata Allah telah mengedarkan waktu dalam setahun itu selama 12 bulan. Arba'atul hurum, ada 4 namanya bulan haram. Dalam hadis Nabi disebutkan 3 lokit yang pisah, Rajab, Sa'ban, Ramadan. Nah, ini bulan haram yang dokek. Kemudian hari ini kita di bulan haram, Muharram. Ini yang terpisah. Ada 4 arba'atul hurum, 4 bulan ini bulan haram. Dalam literatur hadis Nabi disebutkan apa amal ibadah Nabi di bulan haram? Yang pertama berpuasa. Puasa terbaik itu di bulan haram ini. Jadi puasa sunat, Bapak Ibu, kalau bisa jangan ditinggal. Apalagi awak dah purna bakti, ya. Dan kemana-mana tidak juga. Karena itu puasa Senin Kamis baik. Atau puasa itu ditambah lagi ayam bid. Jadi 11 hari dalam sebulan kita berpuasa. Senin Kamis ada 8 hari tambah 3 hari, 8 tambah 3 11. Jadi sepertiga dari setiap bulan itu kita berpuasa. Ini ibadah terbaik pertama. Kemudian bersedekah. Kata Nabi, ya makasih juga. Nah, kata Nabi ibadah terbaik lagi di bulan haram ini perbanyak sedekah. Nah, karena itu banyaklah memberi. Karena itu dalam berbagai literatur hadis kita baca, Nabi menganjurkan kita sedekah subuh. Ini lebih baik. Di antara sekian banyak sedekah, mana sedekah yang lebih baik waktunya? Sedekah subuh. Ibu-ibu, saya juga ingin kasih berbagi tips. Kalau kita bersedekah, maka niatkan untuk ayah mak kita. Ayah mak kita dapat, kita pun dapat. Tapi kalau kita tak bawa ayah mak kita untuk kita aja, maka pagi-pagi subuh-subuh pergi sholat subuh bawa duit, sedekahlah iko untuk ayah mak. Jadi pergi Jumat sedekah untuk ayah mak. Kita ikhtiarkan untuk banyak memberi. Tak perlu banyak, tetapi kontinu. Karena ibadah terbaik itu adalah yang kontinu. Jangan sekali subuh 5 juta. Itu tahun mau bro, itu tidak mantap. Bersedekahnya harus kontinu. Abdul Aman ditanya ke Nabi, apa ibadah terbaik itu ya? Mustaqim. Engkau lakukan dengan kontinuitas. Dalam hadis yang lain juga, "Ausini ya Rasulullah, berilah saya wasiat ya Rasulullah, apa ibadah terbaik?" Kata Nabi, ibadah terbaik itu adalah bersedekah. Mustaqim. Dalam hadis yang lain, apa ibadah terbaik?
amantu billah, beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian engkau istiqomah di situ, continue terus menerus. Jadi ini diantara ibadah-ibadah yang kita tengok di dalam berbagai hadis dan diriwayatkan dari para ulama. Intinya setiap amal baik-baik saja. Sehingga yang sering dilakukan oleh Nabi itu ya seperti itu. Berpuasa. Sahabat bertanya, aku tak pernah menengok engkau berpuasa, aku paling banyak di bulan haram ya Rasulullah. Ya, karena bulan ini adalah amal terbaik dari berpuasa. Saya kira itu diantaranya. Ibadah yang lain bisa. Ibu-ibu, penyebutan ibadah-ibadah terbaik ini dalam agama kita bukan berarti ini saja yang mesti dilakukan, bukan. Ini bisa dilakukan, yang lain pun bisa dilakukan. Karena Nabi itu ketika sahabat datang, ya Rasulullah, berilah saya wasiat, apa ibadah terbaik? Tengok ke Nabi datang, puasa. Datang lagi, ya Rasulullah, beri saya wasiat, apa ibadah terbaik? Sholat tahajud. Nabi berkata ke Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, engkau jangan pernah tinggalkan tahajud, jangan kau tinggalkan duha, jangan pernah engkau tinggalkan memberi di setiap harinya. Macam-macam. Jadi penyebutan ibadah-ibadah ini bukan berarti yang lain tidak perlu. Nah, ini hanya motivasi Nabi untuk kita melakukan kebaikan. Begitu cara menengok. Wallahu a'lam bishawab.